dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian, dan yang terakhir ada bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Mari kita memeriksa bagaimana modal ini menangani akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara bagaimana alternatif penggunaannya. Yang di sini ada fungsi produksi. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input atau angka kerja yang biasa disebut L, modal atau yang biasa disebut K, terus ada teknologi produksi yaitu ke dalam output barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabarnya yaitu Z kecil dan Y besar sama dengan F buka kurung Z kecil K, Z L tutup kurung. Ya, yang Y-nya ini disebut pendapatan. Terus yang F-nya ini adalah fungsi. Yang K itu input kita yang ada. Asumsi tersebut itu sangat penting. Karena fungsi tersebut itu memiliki skala hasil konstan. Skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Z sama dengan 1 per L. Y per L sama dengan F buka kurung K per L, 1 tutup kurung. Y per L-nya itu output, F-nya itu fungsi, K per L yaitu jumlah modal tiap pekerja, satunya itu konstanta yang bisa diabaikan. Skala hasil konstanta tersebut mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungannya antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita Y sama dengan FK, di mana FK sama dengan FK, 1. Materi selanjutnya ada permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Di sini ada 4 cara. Yang pertama itu Y sama dengan C plus I. Y-nya itu output tiap pekerja, C-nya itu konsumsi tiap pekerja, yang I-nya itu investasi tiap pekerja. Terus cara yang kedua ada C sama dengan 1 min 5 Y, yang C-nya itu konsumsi tiap pekerja, satunya itu bergantung pada apa, min S-nya itu tingkat tabungan antara 0 sampai 1. Terus yang cara ketiga yaitu Y sama dengan 1 min S Y plus 1. Nah ini tuh sama kayak cara yang nomor 2, tapi ada plusnya min plus I, yaitu investasi tiap pekerja. Yang keempat ada I sama dengan SY, yaitu investasi sama dengan tabungan. Tingkat tabungan S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Yang selanjutnya ada pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut ini ada 2 kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama ada investasi, yang kedua ada depresiasi. Investasi yaitu pengeluaran tempat usaha dan pelantang, sedangkan depresiasi yaitu menuanya modal lama dengan menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja I sama dengan SY. Mari kita substitusi fungsi produk untuk Y. Kita dapat mengungkapkan apa investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja, yaitu rumusnya I sama dengan S F buka kurung K tutup kurung, yaitu persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Selanjutnya ada output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menunjukkan output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah FK, investasi adalah SFK, dan konsumsi adalah FK min SFK. Ya ini contohnya ya, contoh kurvanya Y-nya di atas, K-nya ke bawah. Terus Y-nya tiap pekerja itu ada 2, C dan I, itu sama-sama tiap pekerja. Terus ini garis birunya itu outputnya, terus sedangkan yang garis merahnya itu investasi atau SFK.
Next ada depresiasi. Dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal sama dengan delta K sama dengan I min SK, yaitu delta K-nya itu perubahan persediaan modal, sementara I-nya itu investasi, SK-nya itu depresiasi. Investasi sama dengan tabungan, jadi bisa ditulis delta K sama dengan SFK min SK. Depresiasi oleh karenanya proporsional terhadap persediaan modal, yaitu ini kurvanya ya, contohnya SK-nya gini, K-nya gini, sementara SK-nya gini, jadi gitu. Selanjutnya ada kondisi mapan K, equilibrium jangka panjang atau perekonomian. Investasi dan depresi pada K, investasi sama dengan depresiasi dan modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Ini ada di titik tengah-tengah item ini ya. Terus I-nya sama dengan SK-nya itu gini, modal pekerjanya gini K. Terus yang garis gini itu depresiasi SK, yaitu di bawah investasi yang melebihi depresiasi, jadi persediaan modalnya itu tumbuh. Sementara yang garis merah yang melengkung gini itu investasi, yaitu di atas K. Depresi tersebut melebihi investasi, jadi persediaan modalnya itu menurun. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungannya rendah, maka perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat outputnya rendah. Ini ada garis ini, yang sininya itu namanya investasi dan depresi, sedangkan yang bawah modal ia bekerja. Sebelahnya garis ini ada tulisan I sama dengan SK. Terus yang garis ini warna hijau itu namanya depresiasi, sedangkan itu kan ada dua garis lengkung. Nah, yang garis lengkung gimana ya, yang pertama ini namanya investasi, S penyebut 1 FK, sedangkan yang garis kedua ini investasi, S penyebut 2 FK. Itu tuh kayak kenaikan tingkat tabungannya menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru, jadi kurvanya itu. Tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas, atau biasa disebut golden rule level of capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita harus memulai dengan intensitas pos pendapatan nasional yang awalan rumusnya Y sama dengan C plus I dan disusun ulang oleh rumus C sama dengan Y min I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi, karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan. Kita substitusi nilai kondisi mapan tersebut untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan. Investasi sama dengan depresiasi SK, mensubstitusi FK untuk Y dan SK untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, yaitu rumusnya C sama dengan FK min SK. Konsumsi pada kondisi mapan. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresi kondisi mapan. Contoh rumusnya yaitu C sama dengan FK min SK. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan tersebut memiliki dua efek yang berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak outputnya. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan tersebut, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output dan depresiasi. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan K penyebut emas dan konsumsi kaidah emas adalah C penyebut emas. Di sini ada contoh kurvanya. Selanjutnya kita buat kondisi sederhananya aja yang menjadikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis SK adalah S karena dua kemiringan ini sama pada K penyebut emas. Kaidah emas tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan sama dengan MPK sama dengan S. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin mempersediakan modal kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh
tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Yang selanjutnya ada pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi, kita ingin menambahkan pertumbuhan populasi pada model, kita harus mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Di sini ada kondisi mapan dengan pertumbuhan populasinya. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun. Jika N tingkat pertumbuhan populasi dan S adalah tingkat depresiasinya, maka S plus N K adalah investasi break-even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal pekerja K konstan. Berarti kan titiknya kurvanya kan ini yang garis hijau kan gini, itu investasi impasnya, sedangkan yang garis lengkung merah itu investasinya. Itu agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi tersebut. Itu menunjukkan bahwa perpotongan dua kurva kenaikan tingkat tabungannya menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Dampak pertumbuhan populasi yaitu kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal prakerja lebih banyak daripada kondisi awal. Jadi, model Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatannya lebih rendah. Yaitu ada kurvanya contohnya ini, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N penyebut 1 ke N penyebut 2 mengurangi persediaan modal kondisi dikurang mapan dari K penyebut 1 ke K penyebut 2. Yang selanjutnya ada pertumbuhan populasi atau biasa disebut N. Perubahan persediaan modal prapekerja sama dengan delta K sama dengan I min S plus NK. Sekarang kita substitusikan SFK untuk menjadi I sama dengan delta K sama dengan SFK min S plus NK. Persamaan tersebut menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkat, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurun. Ketika kita memasuki variabel N dalam versi sederhana, kita sedang mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Di kondisi mapan tersebut, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan. Investasi memiliki dua maksud. Yang pertama, beberapa di antara SK mengganti modal yang terdepresiasi. Yang kedua ada NK, yaitu menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Di sini ada contoh kurvanya. Terus kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurun tingkat output per pekerja. Poin-poin akhir tentang tabungan ada 3. Yang pertama, dalam jangka panjang, yaitu tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian ke Y. Yang kedua, ada semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal dan semakin tinggi tingkat Y. Yang ketiga, ada kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan tersebut melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Jadi, kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan itu sendiri tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.